ngudo rasa menika ngudal-udal bis rasa. Udal-udal menika bab lebet apa evaluasi menika ngudo rasa nggih nggayuh, nggih goleki, nggih ngreksa, nggih ngasah, nggih ngasuh, nggih ngasih. Terus goleki niku bab kahanan napa nggih bab kahanan budaya ingkang sakmenika sampun mulai bergeser. Terus kalajengaken gayuh sing digayuh menapa nggih kaluhuranipun menawi budaya mestipun wonten bab-bab sing dipun gayuh. Nah terus menika ngreksa nggih ngopeni nggih adat tradisi nggih kertane dipun openi margi kewajiban kita sebagai generasi penerus yang akan. Kemudian ngasah, mengkaji, ngasuh, mengelompokkan atau membedakan mana yang pelebet budaya atau yang di luar budaya. Kemudian ngasih, nresnani. Terus budaya menika anggaplah sebuah kebiasaan. Becik ketitik ala ketara. Ada konsep budaya yang kemudian menjadikan budaya malu. Terus budaya malu itu tanpa ditegur, tanpa diperingatkan atau hal-hal yang lain yang sifatnya fisik, tetapi dipek rasani. Di budaya itu sebenarnya ada untuk ke arah ke sana. Budaya berarti luas. Budaya malu menika mungkin ya saged kula kalian panjenengan menika saged rumaos budaya malu pada budayanya sendiri yang tidak diopeni, terus kemudian malu melakukan hal-hal yang negatif, malu dan seterusnya. Sebenarnya ini yang tadi malu itu luas banget. Ini yang saya sampaikan yang tadi hukum, jadi hukum karma. Jadi kalau kita berpegangan kalau hukum karma, wedi marang awake dhewe. Jadi melakukan sesuatu dengan yang negatif itu sebenarnya isin karo awake dhewe. Kita bisa membohongi orang lain, tetapi kita tidak bisa membohongi diri sendiri. Untuk yang saat menikah kan budaya dalam arti kalau kula mengkaji secara tujuan. Kalau kan membangun pribadi dan ngugemi nilai. Ini kok secara tujuan budaya dikaji secara tujuan. Membangun pribadi dan ngugemi nilai-nilai dan jiwa yang berbudi pekerti luhur pinuju kasampurnaning urip. Itu satu. Kemudian yang kedua, tanda wujud syukur atas berkah, rahmat dan anugerah Tuhan yang diberikan pada hambanya. Baik itu berkah yang ada di alam ini gitu. Karena nilai bukti bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, dan Penyayang, Maha atas segala apa yang di langit dan di bumi. Jadi sebetulnya diberkahkan, diparingakan dumateng Allah. Terus yang ketiga, wujud syukur yang kemudian menumbuhkan nilai-nilai iman. Yang ketiga, terus yang keempat, menjaga harmonisasi atau keseimbangan atau keselarasan di jagat ini. Kalau tadi yang harmonisasi pikir becik, tadi ada pikir becik yang tentang kesendang tadi. Tapi sebenarnya kalau misalnya konsep jagat jopo, misalnya jagat jero yang ke dalam dan keluar. Kalau misalnya ke dalam ada pola pikir, jadi itu ada pola rasa, kemudian ada ucapan, kemudian ada tindakan. Wong nandur terus kemudian ngunduh, lek wong cidro mestine cilaka, wong ngalah mestine nggih luhur, wong poso mestine ya riya. Ini sebenarnya sebuah nilai harmonisasi atau keseimbangan dan keselarasan. Tadi yang disampaikan oleh Mas Haji, kenapa misalnya harus ada peraturan kan ngoten. Biar seimbang sebenarnya. Iya. Tapi kalau misalkan kita sudah sadar tanpa ada peraturan pun sudah seimbang ya. Tapi karena sudah ada pergeseran itu ya Ki ya. Ini. Akhirnya sudah terpaksa harus ada peraturan baru ya. Ini. Wong zaman dulu mbah-mbah menawi temen nggih. Wong temen itu nyun sewu, tidak ada seseorang yang dirugikan. Sebenarnya salah satu contoh, waduh iki barang gledakan mbek sapa. Zaman dulu wis duduk ngono aja pek pinik barangnya liyan. Kita dengan hanya nyun sewu moto paugeran leluhur yang wonten kita sudah takut. Kita tidak melakukan pek pinik barang liyan. Ini karena apa? Hukum karma lenggo. Misalnya kamu mengambil, nanti kamu juga akan ada kehilangan.
Nah, ini hukum karma tanpa peraturan. Kalau misalnya ada dalam diri kita sudah takut, hubungan yang karena yang tadi pola pikir, ada pola pikir, ada pola rasa, kemudian ada ucapan, ada tindakan, ada cidro, ada ciloko ngalah, kemudian luhur, ada poso dan riyoyo. Hubungan yang selaras ini ada keterkaitan antara manusia dengan manusia, kemudian manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhannya. Kemudian yang kelima itu ada kenapa ada budaya itu, tujuan dari budaya itu sendiri adalah kelima, sosialisasi kebersamaan dalam sebuah tatanan di masyarakat. Jadi antara si kaya dengan si miskin, si pejabat dengan rakyat, kemudian antara si ganteng dengan yang orang ganteng, si ayu, si karo orang ayu, semua kumpul jadi satu. Jadi satu. Kemudian kalau misalnya makan, oh di situ ada tumpeng, ya makan bersama wis kembali. Iya. Iya niku istilahnya apa? Harian. Harian remen sangat. Wah, dari tujuan budaya karena kebersamaan tadi ini penting. Karena dengan kebersamaan yo saya kula kali panjenengan rada ora penak. Mergo pas iki diundang terus genduren misalnya ngoten. Jenengan kali aku misalnya kembulan. Sakjane aku ya ora penak karo wong iki, tapi karena kembulan ya wis engko di situ apa yang interaksinya kan rebutan, mana yang sing tak disiki. Karena terus rebutan makan itu secara halus kita merukunkan. Iya. Secara tidak langsung bisa merukunkan sesuatu yang mungkin ada retak antar teman gitu ya, di situ bisa rukun kembali. Kadang malah iso lali karo masalah nggih, gugur gunung. Terus gotong royong itu sebenarnya ya itu gugur gunung, salah dulu kan ada ya gugur gunung. Itu sebenarnya kebersamaan. Jadi itu bagian dari tradisi. Jadi dari napa nggih, wis ora ngerti bae iki awake dhewe mboloro mbora terus awake ora penak, tapi ketika ada acara gugur gunung gitu datang. Mbah-mbah dulu itu seperti itu. Sekarang waduh aku sibuk. Itu. Terus kemudian sasaran dari budaya sendiri, satu, setya tuhu temen ing lampah. Terus yang kedua, sentosa, kuat teguh, kukuh tan gampang kagodha dening rencana lan gebiaring donya. Ini Mas Aji yang termasuk juga dalam bahasa penting. Indonesianya gimana gitu? Sentosa itu ya, anggaplah sentosa kuat teguh kukuh, jadi sebuah pendirian yang tegar, misalnya tegas tetapi orang tolah-toleh ya itu. Terus tan gampang orang mudah tergoda oleh gebiaring dunia, oleh gemerlapnya dunia. Karena dunia adalah godaan katanya seperti itu ya. Nggih. Terus misalnya saya tergoda oleh gebiaring dunia, terus kemudian saya akan melupakan hal-hal yang seperti ini. Jadi sing tak uber adalah dunia. Nah, di situ salah satu sasaran pokok dari budaya itu. Terus yang ketiga, lurus, leres, laras. Lurus, leres, laras. Kalau bahasanya sekarang itu adil dan bijaksana. Terus keempat, pinter lan ngerti, terus berbudi luhur, kabegjan, kamulyan lan karaharjan. Itu salah satu sasaran dari budaya. Yo pinter, yo ngerti. Pinter itu menyiasati, bukan ngapusi ya. Pinter itu menyiasati terhadap sesuatu hal. Terus kemudian mengerti. Dengan mengerti itu berbudi luhur karena pengertiannya untuk berbudi kebaikan. Di situ ada kabegjan. Kabegjan itu keberuntungan. Terus di situ ada kemuliaan dan ada karaharjan. Jadi ketenangan. Terus yang kelima sasarannya ada berbudi pekerti susilo ing tumindak, bukan asusila nih. Itu budaya itu. Jadi supaya mempunyai susila. Terus karena untuk membangun keutamaan.
itu Dulu kita sudah memikirkan untuk mengatur hidup ini supaya selaras ya. selaras, seimbang. Seimbang. Nah, Bahasa umumnya harmonisasi. betul. Jadi budaya ketika kita mengkaji dari pola pikir dari para leluhur zaman dulu itu sudah dipertimbangkan jauh ke depan. Terus maka dari itu sebab adanya budaya itu satu, angalelo ing jagat kaluhuran. Satu. Yang kedua, asariro jawoto. Yang ketiga, hamengkoni bawono. Ini adalah sebab adanya budaya. Artinya angalelo ing jagat kaluhuran. Jadi kita itu melakoni hidup, kita ada pelaku hidup. Jadi selayaknya kita itu melakukan tindak tanduk sholat bowo yang tadi sudah disampaikan itu dalam jagat keluhuran. Terus kedua, asariro jawoto, karena kita adalah ciptaan Tuhan, maka selayaknya kita juga harus beribadah. Beribadah itu banyak, konteksnya banyak, sebagai wujud dari ibadah kepada Tuhan. Terus yang ketiga adalah hamengkoni bawono. Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan sempurna. Semua itu sebenarnya untuk manusia loh, Mas Haji. Jadi ada binatang untuk manusia, terus ada tanaman untuk manusia, air untuk manusia, bumi untuk manusia, semua untuk manusia loh, Mas Haji. Semua untuk manusia. Lek saumpamane nyun sewu Mas Haji, lek panjenengan tidak merasa ini untuk semua manusia, terus piye? Kita tidak merasa itu loh, kita kayak piye gitu loh. Jadi inilah bukti bahwa Tuhan itu maha atas segala apa yang di langit dan di bumi. Jadi dari wujud ini nyun sewu ini menunjukkan bahwa nek Jawane ngarani pangeran ki ora sarip. Ini loh, Tuhan itu menunjukkan, hanya kita merasa apa enggak. Anglelo ing jagat keluhuran. Kalau misalnya tadi saya sebutkan tanda wujud syukur atas berkah rahmat dan anugerah itu yang diberikan manusia, baik itu yang di darat, contohnya menowo yang di darat, yang untuk manusia. Wadah gitu. Terus jenengan tidak merasa bersyukur gitu? Ya, bersyukur sangat. Caranya bersyukur